Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian. Nah, di video ini saya akan mempraktekkan cara menginstalasi server soft switch berbasis SIP dan juga konfigurasi ekstensi dan dial plan. Sebelumnya mungkin perkenalkan sekali lagi, nama saya Tiara Nisha Gayatri dari Universitas 11 Maret yang sedang menjalankan PLP di SMKN 1 Banyudono. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, sebelum praktek kita pelajari dulu ya materi tentang ekstensi dan dial plan. Pengertian ekstensi. Ekstensi dan dial plan server VoIP dianalogikan seperti PABX. Ekstensi adalah data klien VoIP. Jadi, dicontohkan di gambar di bawah ini ya, ada jaringan VoIP. Ini ada servernya, server VoIP, dan ada beberapa komputer yang merupakan klien dari server ini. Nah, masing-masing komputer ini memiliki nomor unik ya. Ada 300, 401, 302, dan 320. Nah, itu merupakan ekstensinya. Jadi ekstensi ini bisa dibilang semacam identitas gitu ya. Untuk si asterisk ini mengenali masing-masing dari kliennya itu. Untuk setiap ekstensi dapat didefinisikan sekumpulan perintah. Komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada extension. Label dari extension dapat berupa sebuah string atau angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Jadi extension itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, nomor unik gitu, semacam nomor telepon. Nah, yang kedua ada priority. Biasanya berupa angka integer, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisk akan menambah prioritas ke prioritas kedua dan seterusnya. Jadi priority ini angka integer gitu, ada prioritas 1, prioritas 2. Nah, yang pertama kali dijalankan tentunya adalah prioritas 1. Selanjutnya ada command line, yaitu perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Jadi command line ini semacam sintaks gitu. Selanjutnya adalah parameter. Parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Selanjutnya adalah pengertian dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing atau proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dial trunk. Dalam server VoIP asterisk, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extensions.conf. Setiap ekstensi dalam asterisk merujuk kepada user tertentu yang telah terdaftar di asterisk tersebut sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap user ID. Jadi kalau dial plan ini dia fungsinya untuk merutekan gitu, memberikan rute. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya ya. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan VirtualBox.
terus ada ISO file Ubuntu 16.04. Lalu untuk nanti percobaannya kita menggunakan softphone yaitu Zoiper dan 3CX Phone. Oke. Pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Sini saya akan mempraktikkan dari awal instalasi Ubuntu-nya ya. Nah, di sini klik New. Terus masukkan namanya instalasi. Oh, itu aja deh. Oke. Terus untuk type-nya kita pilih Linux. Terus klik Next. Nah, ini memory size-nya saya pakai 1024 MB. Next. Terus untuk hard disk-nya kita pilih yang create a virtual hard disk now. Terus create. Lalu untuk hard disk file type-nya kita pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image. Terus klik next. Selanjutnya storage on physical hard disk-nya pilih dynamically allocated. Terus next. Nah, file location and size-nya ini dipilih 10 GB. Terus klik create. Nah, selanjutnya kita ke setting dulu. Nah, di storage-nya ini kita masukkan di sini file ISO-nya. Ya. Lalu untuk network-nya kita juga ubah dulu. Untuk adapter 1 kita pakai bridge adapter. Terus di bagian advance-nya ini di sini kita klik allow all. Nah, seperti ini jadinya untuk konfigurasi network-nya supaya bisa tersambung ke WiFi nanti. Lalu klik OK. Selanjutnya kita langsung start. Oke, ini sudah masuk ke tampilan install Ubuntu-nya ya. Nah, di sini kita pilih bahasanya, bahasa Inggris, lalu pilih yang install Ubuntu. Oke, selanjutnya di sini kita langsung continue aja. Nah, lalu di sini pilih erase disk and install Ubuntu. Install now. Continue. Nah, di sini saya full screen dulu ya biar terlihat semua. Oke, nah di sini kita pilih Jakarta time. Nah, terus continue. Nah, selanjutnya ini kita pilih English ya. Terus nah, di sini kalian masukkan mau pakai nama kalian boleh, passwordnya. Nah, ini udah proses install ya. Di sini agak lama, jadi kita tunggu sampai selesai. Ya, setelah instalasinya selesai akan muncul seperti ini. Kita restart dulu. Oke, yang udah di restart, kita masukin passwordnya. Oke, kita ke terminal ya. Cari terminal. Nah, ini terminal, kita klik. Kita buka, terus langsung masuk ke root. Caranya ketik sudo spasi su, enter.
masukkan password, enter. Nah, setelah sudah masuk ke root, kita setting networknya ya, supaya bisa terhubung ke wifi. Kita buka dulu nano spasi /etc spasi network, nano spasi /etc/network /interfaces. Oke, seperti ini, enter. Nah, lalu terbuka, kita ke bawah, terus enter, tambahkan perintah auto eth0, enter, iFace eth0 inet dhcp. Seperti ini. Setelah itu kita simpan ctrl-o, enter, ctrl-x. Nah, setelah itu kita cek dulu di if config sudah berubah atau belum IP-nya, enter. Nah, di sini kita bisa lihat di np 0s3 di bagian inet addr. Nah, ini adalah IP yang akan kita jadikan server VoIP nanti, gitu. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu apakah sudah terhubung ke internet atau belum dengan cara ping google.com. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil terhubung ke internet, sudah berhasil ping ke Google. Nah, keluar dengan cara ctrl-c. Nah, setelah sudah melakukan setting networknya, kita langsung install asterisknya. Tapi kita update dulu ya, update sistem Ubuntu-nya dulu dengan cara apt get spasi update, enter. Nah, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita install asterisknya. Caranya apt get spasi install spasi asterisk. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, di sini ada pertanyaan, do you want to continue? Kita ketikkan Y, lalu enter. Oke, setelah selesai install asterisk, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan-nya. Pertama, kita buka file enum.conf. Caranya nano spasi /etc asterisk enum.conf, enter. Nah, di sini kita hilangkan tanda titik koma ini ya, di bagian search sama dengan lebih besar e164.org. Ini kita hilangkan titik komanya, lalu turun lagi ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan search sama dengan lebih besar spasi e164.id. Nah, ini supaya asterisknya mengenali nomor plus 62 ya. Nah, kita simpan ctrl-o, enter, ctrl-x. Selanjutnya kita konfigurasi file SIP-nya. Caranya nano spasi
/etc/sip.conf. Enter. Nah, ini kita turun ke bawah, page down sampai paling bawah. Nah, di sini kita akan konfigurasikan username dan passwordnya ya, dan nomor ekstensinya. Nah, caranya seperti ini: buka kurung, tutup kurung siku, masukkan berapa nomornya. Di sini saya masukkan 111 untuk user yang pertama ya. Lalu enter, masukkan konteks sama dengan top. Nah, ini bisa terserah apa aja ini untuk penamaan untuk konfigurasi ekstensinya nanti. Terus enter, type sama dengan friend. Untuk tipenya friend, terus username kita samakan saja 111. Terus untuk secret ini passwordnya ya, passwordnya juga samakan saja 111 supaya lebih mudah. Lalu host dynamic. Nah, ini merupakan konfigurasi IP address supaya dia lebih fleksibel jadi pakai dynamic. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah buat user yang kedua 112 aja ya. Samakan konteksnya top, type-nya juga friend, username-nya 112, secret 112, host dynamic juga. Nah, sudah seperti ini, kita simpan ctrl, enter, ctrl-x. Selanjutnya kita akan konfigurasi file extensionnya. Caranya nano spasi /etc/extensions.conf. Enter. Kita turun lagi ke bawah, page down. Nah, di bawah kita masukkan konteks yang tadi. Kita konteksnya top, jadi tulis top di sini. Enter, kita tulis extensionnya extend spasi sama dengan lebih besar spasi, masukkan extension yang tadi, yang pertama 111 ya, terus koma, prioritas 1, koma, lalu dial, buka kurung, SIP/111 atau extensionnya, lalu tutup kurung. Terus di sini kurangnya masih ada lagi, koma 20, koma rt. Oke. Terus enter, extend lagi, spasi sama dengan lebih besar 111, ini untuk prioritas 2, hang up. Lalu enter lagi untuk extend yang user kedua ya, 112,1 dial SIP/112,20,rt, extend 112 dial salah
hang up. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah extensionsnya ya. Seperti yang tadi udah kita bahas juga, isinya ada baris perintah seperti ini. Nah, ini untuk extensionnya, ini prioritas. Lalu ini untuk baris perintahnya, jadi prioritas 1 itu dia akan dial extension 111, lalu tunggu selama 20 detik. Ketika sudah 20 detik, dia akan time out atau RT ini. Nah, lalu untuk perintah yang kedua adalah hang up. Begitu juga dengan user yang kedua atau extension yang 112 ya. Nah, setelah itu kita simpan. Ctrl-O, enter, Ctrl-X. Lalu kita restart. Caranya /etc/init.d/* spasi restart, enter. Nah, sudah selesai ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya, menggunakan softphone. Saya menggunakan aplikasi Zoiper. Kita buka Zoipernya. Nah, seperti ini Zoiper. Lalu ada 3CX Phone, seperti ini tampilannya. Ada dua ya. Ini Zoiper, ini 3CX Phone. Kita coba mendaftarkan user 111 di sini di 3CX Phone, lalu user yang 112 di Zoiper ya. Cara mendaftarkannya, kita klik di sini untuk di 3CX Phone, lalu klik new. Nah, di sini kita masukkan akun name-nya 111 aja ya. Boleh dikasih nama juga nggak apa-apa. Lalu extension 111, ID 111, dan passwordnya juga 111. Lalu di bagian my location ini kita pilih I am in the office of local IP. Kita masukkan IP yang sudah kita set tadi ya di Ubuntu, yaitu 192.168.0.168. Nah, kalau sudah kita klik OK, lagi. Nah, di sini dia wedding configuration data on hook. Kalau udah on hook berarti sudah berhasil terdaftar. Lalu untuk yang Zoiper atau user yang 112, kita klik di setting, create a new account, pilih SIP, next, lalu masukkan user, add host, usernya tadi 112, add, hostnya ini IP yang tadi ya, 192.168.0.168. Passwordnya juga yang sudah kita set tadi 112. Lalu klik next, next lagi, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, close. Nah, sudah terdaftar. Bisa kita lihat di setting, preferences, nanti muncul. Nah, ini dia muncul akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan coba menghubungi dari user yang 111 ke 112 dan sebaliknya. Pertama dari user 111 menghubungi ke 112 dulu ya. Kita ketikkan nomornya 112, lalu tekan tombol dial. Nah, sini berbunyi ya, ada
Di Zoipernya masuk incoming call from 111. Ini bisa dijawab. Masuk. Sudah berhasil. Bisa dimatikan. Sudah berhasil ya. Selanjutnya dari 112 ke 111. Ini kita masuk ke dial pad. Masukkan nomornya 111 lalu klik call. Nah, di sini di VCX phone masuk incoming call dari 112. Bisa diangkat juga. Nah, masuk. Sudah berhasil. Sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi server SoftSwitch berbasis SIP dan juga konfigurasi ekstensi dan dial pad. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke grup WA atau boleh personal chat ke saya. Ya, saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.